Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada sekiranya kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita karunia dan telah memberikan kita anugerah yang tidak dapat kita hitung satu persatu nikmat yang kita dapatkan. Salam salam, mari kita senantiasa haturkan pada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kita ilmu yang telah memberikan kita tauladan dan kelak di yaumul kiamah kita nantikan syafaat beliau. Semoga kita termasuk umatnya dan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita, semoga teman-teman dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari cerita yang akan saya sampaikan. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang bijak, adil dan arif. Raja tersebut bernama Zulkarnain. Suatu ketika sang raja ini memanggil pasukannya. Dipanggillah pasukannya untuk berkumpul di hadapan raja. Ketika itu sang raja memberikan titah kepada pasukannya, "Hei pasukanku, besok kita akan melakukan perjalanan. Ketika nanti kalian melewati sebuah sungai, maka ambillah sebanyak-banyaknya yang dapat kalian ambil dari dalam sungai tersebut." Singkat cerita, keesokan harinya raja bersama rombongan dan pasukannya ini pun melakukan perjalanan, memulai perjalanan mereka. Dan akhirnya mereka telah sampai di sebuah sungai yang mana telah diperintahkan oleh sang baginda raja. Mereka diperintahkan untuk mengambil sebanyak-banyaknya segala sesuatu yang ada di dalam sungai sebisa mereka bawa. Pasukan pertama ini ngambil sebanyak-banyak yang dapat mereka ambil ketika itu, meskipun hari sudah gelap, sudah petang. Mereka ambil sebanyak-banyaknya, masukkan ke dalam ransel dan mereka keluar dari sungai melanjutkan perjalanan. Nah, rombongan yang kedua juga sama seperti itu, tapi mereka ngambil seadanya saja, sekenanya saja, ambil masukkan dan dirasa cukup mereka melanjutkan perjalanan. Dan rombongan yang ketiga yang paling akhir, mereka tidak mengambil segala sesuatu yang ada dalam sungai tersebut. Mereka berpikir pasti yang ada dalam sungai ini hanyalah batu-batuan, kerikil, pasir dan tanah liat. Akhirnya mereka tidak mengambil apapun, mereka hanya menyeberangi sungai dan melanjutkan perjalanan. Ketika telah sampai di tempat tujuan, sang baginda raja mengumpulkan pasukannya kembali. Pasukanku, silakan berkumpul kemari. Setelah semuanya pasukan berkumpul, sang raja memberikan perintah. Tadi saya memberikan perintah kepada kalian untuk mengambil sebanyak-banyaknya ketika kalian melewati sungai. Sekarang coba buka ransel kalian. Apa yang ada dalam ransel kalian? Setelah dibuka, rombongan pertama ini sangat kaget, takjub. Kenapa? Karena ketika mereka membuka ransel, yang berada di dalam ransel mereka ini adalah batu mulia, batu logam mulia, emas, berlian, intan dan lain sebagainya. Mereka sangat takjub, mereka puji syukur dan sujud atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rombongan kedua juga sama seperti itu. Mereka ketika membuka ransel mereka lihat, mereka ambil yang ada dalam ransel mereka juga sama, ada batu-batu logam mulia, emas, perhiasan, intan, berlian dan lain sebagainya. Tetapi rombongan yang kedua, pasukan rombongan kedua ini agak menyesal. Kenapa? Karena mereka menyesal tidak mengambil sebanyak-banyaknya sebagaimana dilakukan oleh pasukan rombongan pertama. Sedangkan pasukan rombongan ketiga, mereka hanya terdiam, termangu melihat teman-temannya memperoleh banyak sekali batu logam mulia dan perhiasan serta berlian. Kenapa? Karena mereka tidak mengambil sama sekali apa yang sebagaimana telah diberikan oleh sang raja. Nah, teman-teman, akhirnya sang raja pun berkata, silahkan apa yang ada dalam ransel kalian itu adalah hak kalian. Ketika itu bermanfaat, silahkan kalian ambil dan bawa pulang, berikan kepada keluarga kalian atau orang-orang yang membutuhkan di sekitar kalian. Dan ternyata memang sungai itu berisi dengan logam-logam mulia, perhiasan dan barang-barang yang berharga lainnya. Karena zaman dulu konon ceritanya bahwa itu adalah hasil rampasan dari para perampok, tetapi mereka tenggelam karena terlalu memiliki beban yang sangat berat sekali. Teman-teman, hikmah apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Itu sama seperti dengan kita saat ini. Kita diperintahkan oleh Allah melakukan suatu perjalanan.
perjalanan selama 30 hari untuk melewati bulan suci Ramadan ini. Apakah kita ingin menjadi seperti golongan yang ketiga, tidak mengambil sesuatu yang ada dalam bulan Ramadan ini? Ataukah kita seperti golongan yang kedua, hanya biasa-biasa saja? Atau kita seperti golongan pertama yang mengambil dengan sebanyak-banyaknya keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan ini? Marilah kita manfaatkan momen istimewa ini, momentum Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal untuk menuju akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dan kelak di akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang mutakin sebagaimana yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Ada kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.